program sertifikat halal gratis. Jadi ketika ibu-ibu di sini yang mempunyai usaha, misalkan ada yang usaha kopi, roasting kopi, atau misalkan goreng kopi dikemas sendiri dan dititipkan ke warung-warung ya, atau juga bisa dijual ya, bisnis kecil-kecilan lah istilahnya, yang istilahnya UMKM kecil-kecil gitu loh, bisnis usaha menengah ya, ibaratnya yang di desa-desa itu dilakukan program sertifikat halal gratis atau seperti itu. Jadi meskipun usaha kita itu masih kecil ya Bu, tapi kita bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Bukan hanya kopi, misalkan kalau di keripik pisang, terus keripik singkong, ya pokoknya yang olahan-olahan sendiri, atau punya usaha mie ayam Bu, mie ayam, mie-nya nanti itu yang dihalalkan. Terus misalkan punya usaha tempe, kalau misalnya tetangganya ada usaha tempe, terus madu itu yang produksi sendiri itu bisa mendapatkan sertifikat halal gratis. Nah, kalau kita ngurus, kalau misalnya pengusaha yang sudah ratusan juta ya, itu memang kalau sertifikat halal itu sulit didapatkan. Karena apa? Kita kan harus benar-benar melihat prosesnya, terus kita harus memasukkan data-datanya. Jadi lumayan cukup rumit, tapi alhamdulillahnya dari penyuluh ini ada yang namanya pendamping halal. Jadi kita ditugaskan untuk mendampingi pelaku usaha ini sampai mendapatkan sertifikat halal. Gunanya buat apa sih Bu? Saya ini cuma bisnis kecil-kecilan kok misalnya ya. Kan kebanyakan kita berpikir seperti itu ya Bu. Tapi misalkan ya, mudah-mudahan nanti usaha kita itu bisa sampai ke luar kota. Nah itu harga jualnya itu jauh lebih tinggi karena ada sertifikat halal itu. Terus yang kedua, sudah pasti dipercaya karena sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Dan misalkan dari pemerintahan, dari akan ada pameran di kecamatan mengenai produk kita, misalkan pempek aja ya Bu, kita bikin pempek, kita masih punya usaha kecil-kecilan, cuma kita udah mempunyai sertifikat halal MUI ini. Nah kita bisa pasarkan tuh yang lebih luas, kita bisa di kecamatan memamerkan produk kita, sehingga usaha yang kecil itu akan menjadi usaha yang lebih besar dan untungnya itu akan berlipat-lipat. Syaratnya itu apa Bu? Syaratnya itu hanya fotokopi KTP pemilik usaha. Misalkan pemilik usahanya itu istrinya menjual pempek atau keripik, nanti yang menjadi penanggung jawab atau penyelia halalnya itu adalah suaminya. Jadi fotokopi foto asli nanti bisa WA ke saya nanti ya Bu ya. Foto KTP asli suami sama istri, tanda tangan, dan juga kalau ada yang punya NPWP disetorkan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Terus kalau ada yang punya BPJS di foto juga, terus KK, dan juga apalagi yang foto produknya. Foto produknya itu kalau bisa yang harus ada mereknya, misalkan mempunyai usaha keripik kres misalkan ya. Nah itu ada di plastiknya, ada tempelan stikernya gitu. Hanya itu saja Bu. Dan juga ada NIB, nomor induk berusaha. Kalau nggak ada gimana Mbak? Misalkan ya, nah kan kita usahanya masih kecil gitu. Kalau nggak ada nanti bisa kita bantu Bu, bikin NIB itu, nomor induk usaha itu, berusaha itu. Jadi kita di sini membantu UMKM kecil untuk agar pemasarannya itu lebih luas lagi gitu Bu. Jadi sertifikat halal ini
ya mudah-mudahan ya bukan usaha kita yang awalnya dari yang kecil nanti bisa dapat besar. Di sini ada nggak Bu yang punya usaha kira-kira atau suaminya? Nggak apa-apa. Anak saya tuh yang Iya. Ibu Emi. Rempeyek. Ibu Emi. Bisa rempeyek. bisa. Terus siapa lagi Bu? Itu kue. Kue basah bisa. Kue. Kue basah misalkan punya usaha apa namanya catering, kue-kuean itu ya. Nanti ada risol, ada apa bisa. Itu nanti saya kasih formulir gitu kan, ada isi email. Kalau nggak ada email nanti emailnya anaknya aja atau nanti saya bikinkan. Terus nomor WA kalau nggak ada ya nanti ada nomor anaknya nggak apa-apa gitu. Ada. Terus apa lagi Bu? Asman itu kayaknya kalau di sini. Siapa di? Kopi ada Bu, kopi. Belum. Gula merah. Ada. Gula merah bisa. Enggak semua. Ya ada tapi ya. Ya. Meskipun belum ada mereknya nggak apa-apa. Meskipun belum ada mereknya nanti kita bikinkan merek lagi kita bantu pokoknya. Tapi kuncinya harus sabar ya Bu, karena kan kita itu bikinnya itu satu pelaku usaha itu kita kalau yang belum ada NIB-nya kita bikinin NIB-nya dulu. Terus habis itu nanti kita baru masukin proses-proses halalnya itu. Nanti kita melihat juga prosesnya seperti apa, tempatnya. Bahkan dari sabun cuci itu Bu, kita ditanyakan loh Bu, Iya. pakai sabun apa, Sunlight misalnya ya, sabun Sunlight. Itu nanti kita cari label halalnya itu di situ, gitu. Ya, yaitu sebenarnya nggak sulit sih, tapi kita lebih berhati-hati karena kan itu menyangkut kehalalan makanan ya Bu ya. Kesehatan. Iya, kalau kita ya wis halal-halal aja orang makanan seperti, tapi kan kita melihat cara mensucikannya apa-apa gitu ya, siapa tahu ada yang salah gitu. Tapi ya insya Allah kalau ibu-ibu saya percaya sih kehalalannya gitu. Iyalah pasti halal.